Ulat sutra itu unik. Jika ulat lain memiliki warna yang beraneka seperti hijau, kuning, maupun hitam, ulat sutra yang memiliki nama latin Bombyx mori justru berwarna putih. Tubuhnya juga tidak berbulu, sehingga tidak membuat gatal. Uniknya lagi, hewan ini hanya mau hidup di tempat yang tergolong tenang. Salah seorang peneliti Institut Pertanian Bogor mengatakan ada banyak jenis ulat sutra di dunia. Misalnya, Bombyx mori yang paling umum ditemui, Attacus atlas atau kupu gajah, ataupun Cricula trivenestra atau kupu kenari. Bombyx mori paling awal dan banyak dikembangkan di Cina, Jepang, Korea, India, Thailand, dan Indonesia. Bombyx mori sendiri lebih banyak dikembangkan di Indonesia sebagai bibit pemeliharaan ulat sutra. Ulat sutra memiliki panjang hingga 10 cm dengan diameter hingga 0,8 cm sebelum menjadi kepompong. Ulat ini juga mempunyai metamorfosis sempurna dengan setiap generasi melewati 4 stadia, yakni telur, larva atau ulat, pupa, dan ngengat atau kupu-kupu. Pada stadia larva, ulat sutra hanya memakan daun murbei segar yang tidak terkena bahan kimia apapun. Masa ini sebenarnya merupakan masa yang sangat penting untuk sintesis protein sutra dan pembentukan telur. Ulat ini sebenarnya bukan fauna tropis, sehingga tidak mungkin ditemukan bebas di alam Indonesia. Lantaran sifatnya ini, budidaya ulat sutra bisa dibilang susah-susah gampang. Syarat utama budidaya hewan ini yakni penanaman pohon murbei yang luas sebagai pakan utama. Ulat sutra juga tidak menyukai wangi-wangian dan hidup di ruangan yang tenang dan tidak berisik, sehingga kandang pemeliharaannya ditempatkan jauh dari jalan raya. Adapun untuk tahapan budidayanya, ulat sutra sama halnya dengan serangga pada umumnya. Tahapan pertumbuhan melewati tahap metamorfosis lengkap diawali dengan tahap telur, lalu larva atau ulat. Tahap ulat terbagi menjadi 3, yakni larva 1, larva 2, dan larva 3. Semakin tua tahapnya, bentuk ulat akan semakin besar. Kemudian, setelah menjadi larva tahap 3, ulat akan mengurangi makan dan menjadi pupa. Pada tahap pupa, ulat akan dibungkus oleh filamen yang halus dan panjang yang disebut dengan kokon, yakni bahan pembuat benang sutra. Kokon yang telah berumur antara 7-10 hari akan diam atau tidak makan maupun bergerak dan akhirnya menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Biasanya, peternak yang ingin memanfaatkannya sebagai kain akan berhenti di tahap ulat menjadi kokon. Peternak akan mengumpulkan kokon untuk dijadikan benang sutra. Telur ulat sutra membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menetas. Ulat sutra menghasilkan kepompong sutra mentah, yang setelah dipintal bisa menghasilkan benang sutra sepanjang 300 hingga 900 meter per kepompong. Seratnya berdiameter sekitar 10 mikrometer. Tenunan sutra pertama ditemukan di situs Qianshangyang, yaitu Zhenjiang, Cina, dan diperkirakan dibuat pada tahun 2700 sebelum Masehi. Dilansir dari Biologi Discussion, kepompong sutra terbuat dari lilitan benang yang tidak terputus sepanjang 300 meter dan dililitkan dengan gerakan kepala yang konstan dari satu sisi ke sisi lain sekitar 65 kali per menit. Kepompong sutra kemudian terbentuk sebagai kapsul berwarna putih. Kepompong sutra kemudian dipanen sebelum ulat sutra berubah menjadi ngengat atau memecah kepompongnya.
panen dilakukan kurang lebih sekitar 1 minggu, 1 jam setelah kepompong dibuat. Untuk pembuatannya menjadi benang sendiri, kepompong sutra kemudian direndam dan direbus dengan air panas. Setelah direbus, kepompong akan dicari ujung seratnya dan mulai diurai. Setelah diurai, serat tersebut kemudian akan dipintal dengan cara dipelintir menjadi satu helai benang sutra. Benang kemudian digulung layaknya benang biasa dan juga ditenun menjadi kain sutra yang indah. Salah satu ulat sutra yang dikenal memiliki kualitas tinggi adalah ulat mulberry. Dengan kualitasnya yang alami dan memiliki tekstur yang lembut dan halus, kain sutra mulberry ini dijual dengan harga 91,4 US dollar atau sekitar 1,4 juta per meternya. Selama ini, bangsa Cina dikenal sebagai penghasil kain sutra bermutu tinggi. Produksi sutra diekspor ke mancanegara dan memberikan devisa yang sangat besar. Sejarah juga mencatat, sejak zaman Romawi, bangsa Cina tidak sepenuhnya mendominasi geliat industri sutra. Mereka bukan satu-satunya produsen. Pada masa itu, masyarakat Bizantium dan India sudah menguasai teknologi pembuatan sutra. Jejak mereka diikuti kaum Muslim. Setelah masa penaklukan, mereka mampu menandingi kegemilangan peradaban asing dalam bidang sutra ini. Sutra diperkenalkan pertama kali ke Timur Tengah oleh bangsa Tiongkok. Sutra segera meraih popularitas luar biasa, terutama di kalangan muslimah. Pakaian yang terbuat dari bahan sutra sangat disukai karena teksturnya yang lembut. Selain itu, aneka hiasan, motif, dan desain pada kain sutra membuatnya tampak lebih indah. Harga busana dari kain sutra pun menjadi sangat mahal. Hanya sebagian golongan yang sanggup membelinya. Faktor-faktor itu memicu kaum muslim untuk dapat memproduksi kain sutra sendiri. Tentu dengan kualitas setara atau lebih baik. Pada saat bersamaan, bangsa Cina juga mentransfer pengetahuan dalam menanam pohon arbei. Wilayah di Asia Tengah, Transakionia, dan Kaspia sangat cocok sebagai lokasi tumbuh pohon arbei. Iklim di sana tidak terlampau panas, curah hujan juga cukup tinggi. Pohon arbei adalah media berkembangnya ulat sutra. Lokasi lain yang terkemuka dalam bidang sutra adalah Persia. Kaum muslim setempat mewarisi tradisi pembuatan sutra secara turun-temurun sejak era Sasanid. Kain sutra kemudian membanjiri kota-kota besar Islam dan dunia.